وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali membukakan bagi kita pintu dari pintu-pintu ilmu. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang dianjurkan adalah mengajarkan orang yang akan meninggal dunia kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan kata laqinu, bahasa kita talqin. Talqin ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Kalimat talqin ini diambil dari bahasa Arab yang artinya at-ta'lim wa tafhim.
Apa arti talqin para jamaah? Talqinah julu. Apa arti kata talqin? At-ta'lim wa tafhim, mengajarkan dan menjadikan dia faham. Ini makna dari kata apa? Talqin. Dan maksud dari talqinul mayyit, mengajarkan orang yang akan meninggal dunia itu adalah ayyakuna indahu man yuzakkiruhu bin nutqi bila ilaha illallah, yaitu hendaknya ada di sisi orang yang akan meninggal dunia seseorang yang mengajarkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amunara dengan agin mati dengan sekarat merabah tanu, orang yang sedang sakaratul maut, maka hendaknya di sisinya itu ada orang yang mengajarkannya mengucapkan la ilaha illallah. Kama law kana yu'allimu sabiyan wa yulaqqinuhu, sebagaimana dia mengajar anak kecil para jemaah. Merangkun tengajar bebea. Ngajar anak kecil itu pelan-pelan. Ada yang Taib. Kemudian ada beberapa adab dan cara mentalqin. Cara yang pertama, hendaknya lah orang yang mentalqin adalah orang yang dicintai oleh si mayit atau orang yang dipercaya oleh si mayit. Ya, ini diantara cara mentalqin. Yang mentalqin itu diusahakan orang yang dicintai oleh siapa? Si mayit. Orang yang dipercaya oleh si mayit. Misalnya istrinya, atau suaminya, atau anaknya, orang tuanya, ya. Apa tujuannya para jamaah? Agar si mayit ini semakin yakin bahwasanya yang disampaikan orang ini adalah kebaikan. Kenapa para jamaah? Setan ini datang kepada manusia di akhir hayatnya dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, setan ini datang berusaha menyesatkan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa kata anak dari Al-Imam Ahmad rahimahullah? Ya, beliau bercerita, aku menghadiri di saat-saat bapakku akan meninggal dunia. Beliau terkadang pingsan, terkadang siuman. Apa bahasa Anda? Terkadang paleng, kemudian uras mampu, sadar. Ya. Kemudian beliau berisyarat mengatakan la, tidak. Beliau lakukan ini berkali-kali para jamaah. Beliau ulang-ulang, tidak. Kemudian kata anaknya Abdullah, putra dari Imam Ahmad rahimahullah, ketika
bapakku sadar, aku bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Apa jawab Imam Ahmad? Inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilihi. Setan itu berdiri di sampingku. Setan nonum botang, ya, lek deketku, kata Imam Ahmad. Setan itu berdiri di sampingku seraya menggigit jari-jarinya. Yaqul ya Ahmad, wahai Ahmad, kata setan ini, aku tidak bisa menyesatkanmu. Fakultu la ba'du la ba'du. Tidak benar, tidak benar. Belum. Saya belum bisa selamat dari godaanmu. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita makan setan ini datang. Ya. Kita akan mati, setan ini akan datang. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu mendatangi kalian dalam segala sesuatu dari urusannya. Setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam segala sesuatu dari urusannya. Apa jua tagawe setan niki datang ya tiba-tiba para jamaah. Subhanallah. Setan itu datang, kata Nabi SAW, dalam segala sesuatu dari urusan kita manusia ini. Maka salah satu fitnah itu adalah min fitnatil mahya wal mamat. Mana dia fitnahnya? Setan itu ketika kita masih hidup, lamun masih hidup, setan ini ndik nagin lepas lengan ita. Setan ini nggak bakal melepaskan kita. Salah satu fitnah terbesarnya adalah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Di situ dia berusaha menyesatkan kita. Makanya kenapa diperintahkan orang yang tercinta, orang yang terdekat dengan si mayit itu, agar si mayit ini percaya apa yang diucapkan oleh orang itu. Karena kondisi orang sekarat itu beda dengan kondisi sakit biasa. Taib, adab yang kedua, hendaknya lah dilakukan dengan memperhatikan. Hendaklah dilakukan dengan memperhatikan, mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Maksudnya jangan terlalu sering mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Wa karihul iktsar alaihi wal muwalat. Para ulama memakruhkan, tidak menyukai sering-sering mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang merasakan sakaratul maut. Jadi jangan sering-sering para jamaah. Kenapa? Li alla yadjara bi dhiqi halihi wa shiddati karbihi. Agar si mayit itu tidak merasa bosan, dan agar si mayit itu tidak merasa sulit untuk mengucapkannya, karena dia berada pada kondisi yang sangat berat dan sulit.
La ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Pe ucapan la ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Jangan diulang-ulang, cukup sudah. Jadi jangan terlalu sering-sering apa? Diulang, kata para ulama. Kalau sudah mengucapkan satu kali cukup sudah. Kecuali apa? Dia berkata dengan kata yang lain. Kalau dia ngomong yang lain lagi, ambilkan saya air misalkan. Maka setelah dia minum, ajarkan lagi apa? Kalimat la ilaha illallah. Kenapa para jamaah? Apa tujuan talqin? Apa tujuan talqin para jamaah? Abu Hirzi, apa tujuan talqin? Agar kalimat terakhir itu adalah apa? La ilaha illallah. Iya tujuannya para jamaah. Kalau sudah itu ucapan terakhir, sudah cukup sudah itu. Tapi kalau dia ngomong lagi, berbicara lagi ajarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Disebutkan ada sebuah cerita, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau punya guru namanya Abul Abbas Ahmad ibn Umar. Gurunya ini tinggal di Qurtubah. Bahasa sekarangnya Cordoba. Di mana? Spanyol. Pada saat itu beliau sedang sekarat. Kemudian ditalqin kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwatal iman, pada saat itu sang guru berontak. Tiba-tiba mengatakan tidak, kata gurunya. Ketika gurunya sadar, Al-Imam Al-Qurtubi bertanya kepada Abul Abbas, kenapa engkau mengatakan tidak? Qala atani syaitanani an yamini wa an shimali. Dua setan mendatangiku di kiri dan di kanan. Satu mengatakan mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Yahudi, dia sebaik-baik agama. Wal akhar, setan yang satu lagi mengatakan mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Nasrani, sesungguhnya ia sebaik-baik agama. Fakuntu aqulu lahuma, aku katakan kepada dua-duanya setan ini, la, tidak dan tidak. Nah, maka kemudian diajarkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian di antara adab talqin para jamaah, hindari yang bisa membuat orang yang sekarat itu semakin gelisah dan resah. Misalkan teriakan istri, teriakan tangisan keluarganya, atau kata-kata yang tidak baik. Ini hindari. Maka di antara adab kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berada di sekeliling orang yang sedang sakaratul maut, janganlah mengucapkan kecuali kebaikan. Jangan mengucapkan apa? Kecuali kebaikan. Makanya ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia,
keluarganya ribut, teriak nangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikati yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian mengucapkan, mendoakan keburukan bagi diri kalian, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, tapi ini berat, ini sulit para jamaah. Ini yang sulit, ya. Maka berusaha, terutama para ibu-ibu yang biasanya lebih dominan, yang teriak dan mengangkat suara para jamaah. Makanya lihat Nabi tegur keluarga Abu Salamah yang ribut di saat Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian Nabi mendoakannya. Nabi ajarkan doanya, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibahi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara berikutnya, inti talqin adalah mengajak orang untuk kembali kepada tauhid. Inti talqin adalah mengajak orang untuk kembali kepada apa? Kepada tauhid. Maka talqin ini bukan hanya dilakukan kepada orang muslim, tapi juga untuk seorang non muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW menjenguk salah seorang remaja dari Yahudi yang suka melayani Nabi SAW. Pada saat dia sakit, Nabi SAW menjenguknya, kemudian duduk di sisi kepalanya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Sang anak ini melihat kepada bapaknya, meminta pendapat. Kemudian apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim, taatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang anak ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kalau kita datang, sekarang kita akan bahas poin berikutnya ini, di antara beberapa adab ketika menziarahi orang sakit ini. Di antara adabnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh mengucapkan kalimat kecuali kebaikan. Tidak boleh mengucapkan kecuali apa? Kebaikan. Ini adab menjenguk orang sakit, ini juga adab tadi ketika mentalkin orang yang meninggal dunia, yang hadir di sekitarnya itu. Dalam hadis dari Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Idza hadartumul marida awil mayyita," apabila kalian menjenguk orang sakit atau menjenguk orang atau mengunjungi orang yang akan meninggal dunia, faqulu khairan, ucapkanlah apa? Kebaikan.
ucapkan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini di antara adabnya. Kalau ada saudara kita sakit, tenangkan para jamaah. Berikan dia ketenangan, ucapkan kebaikan, khairan insyaallah. Ya. Semoga ini kebaikan untukmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepadamu. Semoga ini menjadi penggugur dosamu. Ya, dengan sakit tetakutin mampu. Ngetih sakit batur kunter bin mati dah mana? Engkau aja. Burung dengan daging sehat ini jo para jamaah. Beseleketnya gin was-was takut tuh. Apa sakit pe? Ini tangi takut tiangku. Ngetih penyakit batur ku tuh mati dah mana? Ada seminggu dah sakit mati dah. Engkau. La ilaha illallah. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu jangan mengucapkan kecuali apa? Kebaikan para jamaah. Dan ingat, kita menjenguk dia sakit dalam rangka apa? Menunaikan haknya. Di antara hak orang yang sakit itu adalah apa para jamaah? Menjenguknya ketika sakit. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Bahkan nanti hari kiamat Allah tegur orang yang tidak menunaikan haknya orang yang sakit itu untuk dijenguk. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit, yad'uhu ila at-taubah wa ihsanul dhanni billah wa yudzakiruhu bil wasiyah. Ajak dia bertaubat. Ajak dia untuk berbaik sangka. Ingatkan dia untuk menulis wasiat. Ini jarang kita praktekkan adab ini para jamaah. Ajak dia bertaubat, semeton tetaubat. Semeton kah berbaik sangka tiba Allah. Ya. Tulis apa? Wasiat. Ini sunnah para jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Sa'ad ibn Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW pernah menjengukku. Wa ana marid, dalam keadaan sakit. Faqala, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Ausaita, apakah engkau telah menulis wasiat?" Qultu na'am. Iya. Bikam, berapa wasiatmu? Bimali kullihi fi sabilillah. Subhanallah. Aku wasiatkan hartaku ini, aku serahkan di jalan Allah semuanya. Sedekahang wah selapuna lilangan Allah. Qala fama tarakta liwaladika. Pakai nangpe untuk anak pe, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Qultu hum aghniya bi khair. Subhanallah. Sugi anakku Rasulullah. Ya, bagus pendaitda mana? Anak saya kaya semua. Mereka dalam keadaan baik. Qala ausi bil ashri. Kata Nabi SAW, sudah. Tulis wasiat berapa? 1/10 hartamu. 1/10 sadaqah. Wasiatnya tulis 1/10. Sisanya untuk apa? Untuk anakmu. Famaziltu unaqisuhu. Aku terus meminta pengurangan. Artinya maunya
wasiat itu lebih besar daripada untuk anaknya para jamaah. Ini wasiatnya luwe dengan apa? Ya, untuk anak dah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ausi bitsulus wassulusu katsir. Sudah, engkau wasiatkan sepertiga hartamu dan sepertiga itu sudah banyak. Makanya para jamaah, tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga harta. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kasih tahu dia, semeton, bagus-bagus prasangka loh Allah. Ya, baik-baiklah prasangkamu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para jamaah kalau ada sakit doakan. Ya, doa yang disunnahkan itu. Kemudian ajak dia berbaik sangka, ajak dia bertaubat. Makanya Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang mulia, di antara sunnahnya para salaf, sunnahnya para sahabat, apa kata beliau? Kanu, dahulu para sahabat, yastahibbuna, menganjurkan, an yulaqqinul abda mahasina amalihi inda mautihi likai yuhsinu dhannahu bi rabbih. Para sahabat menganjurkan untuk mengingatkan seorang hamba itu apa? Amal-amal baiknya. Kenapa? Agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia berbaik sangka kepada Allah. Semeton, nembel yang pahala sampai yang pesakit ini. Nenggurang dosa sampai yang pesakit ini. Nah, bagus prasangka sampai di Allah. Allah ingin menggugurkan dosamu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah ingin agar engkau ingat akan kebaikannya kepada dirimu. Ini kita ucapkan kepada orang yang tertimpa penyakit. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adab yang apabila kita praktikkan akan memberikan luar biasa pengaruhnya kepada hati orang yang sakit. Angka dendek bercerita si negatif para jamaah. Jangan cerita yang negatif kalau kita sedang apa? Menjenguk orang yang sedang terkena penyakit itu. Baik. Kemudian adab berikutnya, yubayyinu lahu fadlal maradi wa ma yukaffiru minas sayyi'at. Ia jelaskan keutamaan penyakit dan apa yang digugurkan dari dosa. Ulai tandakwahin, ini tandakwahin nak kena para jemaah. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengunjungi salah seorang wanita, menjenguk seorang wanita yang bernama Ummul Ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ummul Ala mengatakan, suatu ketika Nabi SAW pernah menjengukku. Faqal, apa kata Nabi? Abshiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala. Marabasan tano, pesenang wahai Ina Ala. Fa inna maradal muslimi
yuzhibullahu bihi khatayah. Karena penyakit yang menimpa seorang muslim akan menghilangkan dan menghapus dosa-dosanya. Kama tuzhibun naru khabathadz zahabi wal fiddah. Sebagaimana api itu menghilangkan kotoran emas dan perak. Suruh dia sabar. Ya, suruh dia sabar. Ini sebagai penggugur dosa. Daripada berbicara yang tidak jelas. Piran pemulai sakit mana? Wah suwe ke. Nah, sekat lagi sehat ruan ini. Ini jebat. Ini yang bikin kita mental kita down padanya. Malah tambah gelisah. Orang sakit, kalau kita sudah sakit itu para jamaah, sudah banyak pikiran kita. Gelisah kita para jamaah. Yang kita pikirkan bagaimana kita cepat sehat dan sembuh. Apalagi orang itu datang dengan beban pikiran lagi. Ya. Satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, bingung Pak ya. Semuanya tidak ada yang datang membawa kebaikan kepada dia. Yang ada adalah beban pikirannya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yuwajjihul muhtadar ilal qiblati in tayassar. Orang yang sedang sakaratul maut dihadapkan ke arah kiblat apabila memungkinkan. Lamun nabau, orang yang sedang sakaratul maut ini diarahkan ke mana? Ke arah kiblat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sayyidun. Segala sesuatu itu ada penghulunya. Wa inna sayyidal majalisi qubalatul qiblah. Penghulunya majlis itu adalah yaitu menghadap kiblat. Kemudian juga hadis Abu Qatadah, dan dari Abu Qatadah dari Al-Barra' bin Ma'rur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau ketika sedang sakaratul maut, beliau diarahkan ke mana? Ke arah kiblat. Dan itu wasiat beliau. Ausa an yuwajjah ilal qiblati idza ihtadar. Beliau mewasiatkan, tolong hadapkan jasad saya ke arah kiblat apabila saya sedang sakaratul maut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Orang yang dihadapkan ke arah kiblat ini asabal fitrah, sesuai dengan apa? Fitrahnya. Berusaha untuk dihadapkan ke arah apa? Kiblat. Baik, kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita ambil hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah tentang takziah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil qaramati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim mentakziah saudaranya yang tertimpa musibah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memakaikannya dari perhiasan karamah pada hari kiamat.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika saudara kita tertimpa musibah, sunnahnya kita untuk memberikan apa? Takziah. Nah, piaran takziah menghibur. Apa bahasa Sasakna? Menghibur. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita doa para jamaah, doa takziah. Ini sunnah yang pertama. Sunnah takziah yang pertama adalah baca doa ini, mengucapkan ucapan ini. Ini namanya doa takziah kepada orang yang tertimpa apa? Musibah. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Arsalat ibnatun Nabi SAW ilaihi. Anak perempuan Nabi SAW mengutus kepadanya. Kemudian mengatakan, inna ibnan li qubida fa'tina. Sungguhnya anak kami meninggal dunia, datangilah kami. Fa'arsala yuqri'us salam. Kemudian dia utus sambil membacakan salam. Yaqul, ini doanya. Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Apa doanya? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Milik Allah apa yang Allah ambil. Inna lillahi ma akhadha. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa konsep hidup kita? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini konsep dasar hidup manusia. Kita milik dan berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Sepanjang apapun usia kita, kita akan mati. Kita akan bermuara kepada kematian. Sesukses apapun kehidupan dunia kita, kita akan berujung dan berakhir kepada kefanaan. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah berikan. Apa yang Anda genggam, apa yang Anda miliki, itu milik Allah. Allah berhak mengambilnya kapanpun Allah mau. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batas akhirnya. Semua kita ini punya ajalun musamma, masa expire, masa di saat kita harus berakhir. Maka tugas kita dua, faltasbir wal tahtasib, sabar dan mengharap pahala. Berarti Allah ambil apa yang Allah miliki, Allah berikan apa yang Allah miliki. Kapan dia akan diambil? Ketika masanya sudah berakhir. Ketika masa itu berakhir, disitulah kita berusaha untuk sabar dan apa? Mengharapkan pahala.
Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita dituntut untuk membaca doa ini. Doa ini adalah doa hiburan yang luar biasa. Ini cara kita menghibur dia. Hibur dia dengan doa. Ustadz, saya tidak hafal bahasa Arabnya, pakai artinya nggak ada masalah. Semeton, apa yang Allah ambil itu miliknya. Apa yang Allah berikan itu milik Allah. Segala sesuatu ada batas akhirnya. Segala sesuatu ada ajalnya. Maka hendaklah engkau berusaha, bersabar dan mengharap pahala. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, at-ta'zi wa'lam anna at-ta'ziyata hiya tasbir. Ketahuilah, takziah itu adalah mengajarkan orang untuk sabar. Mengajarkan orang untuk apa? Sabar, itu nama takziah. Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit, menyebutkan ucapan-ucapan yang menghibur orang keluarga si mayit. Mengucapkan ucapan yang menghibur. Wa yukhaffifu huznahu, mengucapkan ucapan yang meringankan sedihnya. Wahya mustahabbatun, dan ini termasuk perkara yang disunnahkan. Baik. Kemudian di antara bentuk takziah itu para jamaah, sun'ut ta'am li ahlil mayyit, membuatkan makanan untuk keluarga si. Nah, ini nama takziah para jamaah. Buatkan dia makanan, bawakan dia nasi pongkayang ya, kelaang lah. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, Nabi SAW mengatakan kepada keluarga Ja'far ibn Abi Talib, apa kata beliau? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Kata Al-Imam As-San'ani, fihi dalilun, hadis ini adalah dalil ala syar'iyyati inasi ahlil mayyit, sunnahnya menghibur keluarga si mayit, bisun'it ta'ami lahum, dengan membuatkan makanan. Ndak kesuruh keluarga si mati apa mongkang ngelang itu aja nah. Ya, kita yang bawa makanan bagi mereka. Lima hum fihi minasyughli bil maut, karena mereka sedang sibuk dengan kematian orang-orang yang dia cintai. Nah, ini termasuk bagian dari takziah. Nah, kalau kita sekarang kan takziahnya datang bawa beras, ya itu takziah itu pada jamaah. Jauh beras, apalagi kena wahjari makanan. Nah, wallahu taala ala wa'ala. Bahkan kita azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Silakan Anda bertanya pada Kak Wirzi. Kan setan datang ketemu dengan syarat. Sekarat. Oh, syarat. Mengingat ada hadis yang artinya setan akan lari ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi mungkin kita percaya yang Al-Baqarah itu benar setan.
Taib, kata Habirzi ini, bagaimana kita bacakan dia Al-Baqarah ketika ya orang yang sedang tekan, agar setan itulah lari. Nah, maka tidak ada masalah yang lain membaca Al-Baqarah. Tapi yang dituntun orang yang berada di sisinya itu disunahkan untuk apa? Mengajarkan la ilaha illallah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jangan pas sekarat aja tapi baca Al-Baqarah. Tiap hari baca Al-Baqarah untuk menjaga keberkahan rumah itu. Makanya ada sebuah video saya tonton pada jamaah yang saya Allah. Ada salah seorang ahli ruqyah kalau tidak salah bercerita. Dia berusaha berbagai macam cara untuk mengirimkan sihir kepada seseorang ini, tapi tidak bisa-bisa. Bukan ahli ruqyah, tapi dia cerita seorang datang kepada satu dukun, tidak bisa nyihir dia. Dukun lain datang tidak bisa nyihir dia. Kemudian datang ke dukun yang paling hebat juga, dia bilang saya tidak mampu. Kenapa? Katanya setiap hari karena dia membaca apa? Surat Al-Baqarah di dalam rumah. Makanya disebutkan di ujung hadis itu tentang ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu yang akan menjadi pelindung dan hujjah bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW di akhirnya? La yastati'uhal batalah. Orang yang membaca surat Al-Baqarah ini tidak akan mampu dikirimkan sihir oleh orang-orang yang melakukan praktek sihir. Tidak akan mampu dikirimkan sihir oleh para penyihir. La yastati'uhal batalah. Tapi kalau ketika sakaratul maut, ya, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain, Ridwan? Wih, wah ini. Oke, borong. Masih ingin tahu. Kemudian di sini ada yang bertanya tentang bagaimana hukum ruqyah dengan jampi-jampi yang bagus maknanya. Maksudnya jampi-jampi yang bagus maknanya dulu. Nabi SAW ketika datang salah seorang sahabat kepada beliau, apa kata Nabi SAW? I'ridu alayya ruqakum. Perlihatkan ruqyah-ruqyah kalian dulu, jampi-jampi kalian dulu. La ba'sa birruqa. Tidak mengapa untuk melakukan jampi-jampi ma lam yakun fihi syirk, selama tidak ada kesyirikan. La ba'sa birruqa. Tak ada masalah dengan ruqyah, jampi ma lam yakun fiha syirk, selama tidak mengandung kesyirikan. Perlu kita lihat bagaimana jampi-jampi yang mengandung makna yang baik ini dulu. Ya. Apakah ada kesyirikannya atau tidak? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira-kira demikian para jamaah.